después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto. Datang sebagai underdog yang harus merangkak dari babak Q1 yang menyiksa, Veda secara fantastis merangsak naik ke barisan depan. Bahkan dengan kecepatan brutalnya, ia sempat memimpin jalannya balapan dan memaksa lautan motor Eropa bertekuk lutut di belakangnya. Namun atmosfer kejam kelas dunia langsung memukul balik. Petaka hebat di lap ke-7 seketika mengubah momentum emas itu menjadi bencana emosional yang menyakitkan. Wah. Apa yang sebenarnya terjadi di tikungan keempat hingga membuat sang predator sirkuit ini meratapi kesalahan fatalnya. Dan sekencang apa pujian radikal dari legenda hidup MotoGP Marc Marquez yang menyebut kecerdasan Veda jauh di atas rata-rata pembalap Eropa hingga menyarankan sang rider untuk segera hengkang dari timnya saat ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Eropa gemetar. Aksi brutal Veda Ega di Assen bikin Marquez bongkar borok Honda. Kecerdasannya di luar nalar. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bukan sekadar tampil, bukan sekadar meramaikan. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini datang dengan satu misi, mengobrak-abrik dominasi pembalap-pembalap Eropa yang angkuh. Mengawali akhir pekan dengan penuh drama dari babak kualifikasi pertama atau Q1 yang sangat menyiksa, Veda secara ajaib merangsek naik, merebut posisi start ke-7 di baris ketiga. Sebuah sinyal bahaya yang sayangnya diremehkan oleh para rivalnya. Ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah pembuktian bahwa talenta emas Indonesia memiliki kecepatan brutal yang bisa menghancurkan mental juara siapapun. Bersiaplah, karena apa yang terjadi di lintasan Assen kemarin adalah bukti nyata bahwa Veda Ega Pratama adalah ancaman paling mengerikan di grid Moto3 musim 2026. Bendera start berkibar, 16 putaran neraka di Assen dimulai. Awalnya, jalannya balapan sempat tidak berpihak pada Veda. Memulai start dengan kurang sempurna, posisi Veda sempat melorot ke urutan ke-9. Para rival mengira Veda sudah habis. Mereka mengira pembalap Honda tim Asia ini akan tenggelam dalam tekanan. Tapi mereka salah besar. Memasuki lap kedua, petaka terjadi di depan mata. Alvaro Carpe dan Adrian Cruces terlibat insiden hebat yang memicu kekacauan. Disinilah kecerdasan tingkat tinggi Veda Ega Pratama bekerja. Menggunakan insting tajam seorang predator lintasan, Veda langsung memanfaatkan celah sempit di tengah kekacauan tersebut. Sekali sentak, posisinya langsung terkerek naik. Lap ketiga, keajaiban dimulai. Dengan gaya balap yang sangat agresif namun tetap terukur, Veda melakukan serangan membabi buta. Dua pembalap top, David Almanza dan Maximo Quiles, langsung berada dalam jangkauan radar serangnya. Veda secara fantastis menembus posisi 3 besar. Lap kelima, puncak histeria. Ini dia momen yang membuat komentator Eropa berteriak histeris. Melalui manuver yang sangat berani, super nekat, dan tanpa ampun di tikungan, Veda Ega Pratama mengambil alih posisi terdepan. Ya, Anda tidak salah dengar. Bendera merah putih secara virtual memimpin jalannya balapan Moto3 DBN 2026. Veda memaksa motor Honda NSF 250 RW miliknya melesat melampaui batas kecepatan maksimal, meninggalkan para pembalap Eropa di belakangnya. Namun, atmosfer kelas Moto3 memang sangat kejam. Persaingan yang begitu rapat membuat manajemen ban dan momentum menjadi taruhan nyawa. Memasuki lap ke-7, petaka itu datang. Veda mulai kehilangan momentum akibat duel sengit yang menguras cengkraman ban. Posisinya melorot ke urutan ke-10. Tekanan luar biasa membuat situasi kian sulit. Tepat di tikungan keempat, bencana itu benar-benar terjadi. Ban belakang Honda NSF 250 RY kehilangan traksi secara mendadak saat Veda mencoba melakukan recovery dengan kecepatan brutal. Motornya mengalami high side hebat.
Veda terlempar. Meski sempat bangkit dan kembali ke lintasan dengan mental bajanya, kerusakan pada motor memaksa pembalap bernomor 9 itu untuk mengambil keputusan paling pahit. Retired alias gagal finish. Kekecewaan mendalam Veda Ega Pratama. Hari ini balapan menjadi bencana karena saya tidak bisa finish, jadi saya sangat kecewa. Setelah akhir pekan yang sangat baik dan dengan perasaan yang sangat bagus, sulit menerima hasil ini. Tapi saya juga mengambil sisi positif, karena perasaan dengan motor sangat bagus. Saya bisa bertarung dengan para pemimpin balapan, bertarung untuk posisi depan, dan menunjukkan potensi saya. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Kecelakaan itu pun kesalahan saya. Jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Saya tahu kami punya kecepatan dan kepercayaan diri. Para rival di depan boleh saja bernafas lega di Essen. Tapi ingat, ini adalah peringatan keras. Maximo Quiles dari Aspar Team dan David Almansa dari Intech GP sekarang tahu betul siapa Veda Ega Pratama. Veda bukanlah penonton di kelas ini, melainkan sesosok monster yang siap merebut podium mereka kapan saja. Jangan lupakan juga rivalitas membara sesama rookie Asia Tenggara. Hakim Danish, rider asal Malaysia dari tim MT Helmets MSI, memang berhasil finish di posisi ke-7 setelah diuntungkan oleh penalti berlapis-lapis yang menimpa Joel Kelso, Rico Salmela, dan Adrian Fernandez. Hasil itu membuat poin Danish kini menyamai Veda dengan 82 poin di klasemen umum, duduk di peringkat ke-6 berkat keunggulan jumlah podium termasuk kemenangan di GP Ceko. Namun, semua pengamat tahu, secara pure pace atau kecepatan murni di Essen, Veda jauh lebih mengerikan dan mengancam. Jika bukan karena kecelakaan, posisi Danish pasti sudah dilibas habis oleh Veda. Persaingan gelar Rookie of the Year 2026 kini resmi menjadi perang Open Tura yang sangat panas. Kegagalan Veda di Assen nyatanya justru memancing decak kagum dari sang legenda hidup MotoGP, Marc Marquez. Sang juara dunia itu tidak segan-segan melontarkan pujian setinggi langit untuk kecerdasan brutal pembalap muda Indonesia ini. Pernyataan bombastis Marc Marquez. Meskipun semua hasil di Belanda kemarin kurang maksimal, saya melihat potensi Veda sebagai pembalap ini lebih cerdas dari yang lain. Memang Honda di sini sangat jauh di bawah KTM maupun Aspar CFM Moto. Akan tetapi yang saya sukai adalah Veda membawa Honda tim Asia ini dengan sangat ganas dan bisa bersaing di dalam lingkaran pembalap-pembalap di atasnya itu. Apalagi kemarin di Belanda sempat memimpin balapan sebelum crash terjadi. Nah, saran saya untuk Honda Tim Asia, lebih baik tingkatkan lagi performa motornya dan buat setelan yang pas seperti waktu di Ceko kemarin yang memakai ban Honda tebal SC2. Saya yakin dengan kualitas Veda sebagai pembalap yang mampu bersaing di Moto3, tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk ke 5 besar dunia kelas Moto3 dan menjadi Rookie of the Year musim ini. Bahkan, para pengamat senior MotoGP secara radikal menyatakan, jika Honda Tim Asia tidak bisa memanjakan dan memfasilitasi kecepatan brutal Veda dengan motor yang kompetitif, Veda harus segera angkat kaki dan pindah ke tim raksasa seperti KTM atau Aspar Team yang sudah jaminan mutlak untuk selalu meraih podium. Fokus penuh ke Sachsenring, Jerman. Veda tidak akan lama meratap. Evaluasi total telah dilakukan bersama Honda Tim Asia. Paket motor Honda NSF 250 RW terbukti sudah kompetitif dan memiliki feeling yang sangat luar biasa. Target berikutnya sudah dikunci, sirkuit Sachsenring Jerman pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026. Karakter sirkuit Jerman tanggal mainnya, karena rider berbahaya dari Indonesia ini akan datang jauh lebih kuat dan jauh lebih lapar di Sachsenring. Sachsenring sudah di depan mata dan genderang perang kembali ditabuh. Kegagalan di Assen bukanlah akhir, melainkan awal dari amukan yang jauh lebih mengerikan dari seorang Veda Ega Pratama. Pembalap-pembalap Eropa dan rival terdekatnya sekarang tidak bisa tidur nyenyak karena mereka tahu sang predator dari Indonesia telah mempelajari kesalahan mereka. Apakah Veda akan berhasil mengacak-acak Sachsenring dan membungkam total mulut besar para rivalnya nanti di Jerman? Dan mampukah Honda Tim Asia memberikan motor dengan setelan paling ganas demi memuluskan jalan Veda merebut tahta Rookie of the Year musim ini? Kita saksikan bersama-sama pembuktian sejarah ini.
Jangan sampai ketinggalan sedetik pun dari aksi gila Veda Ega Pratama. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like terbesar kalian sebagai bentuk dukungan nyata buat aset emas bangsa Indonesia ini. Tulis juga prediksi kalian di kolom komentar. Posisi berapa yang akan dilibas Veda di Sachsenring nanti? Terima kasih sudah menonton. Tetap kawal merah putih di grid dunia. Sampai jumpa di pembahasan balapan seru berikutnya. Keep pushing, stay dangerous, and ciao! Fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Salud evidentemente es necesaria y la ilusión para seguir en este mundo, ¿no? Que es Rider ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mempertontonkan kecerdasan taktis dan kecepatan brutal yang tidak masuk akal. Di atas motor Honda yang dicap kalah segalanya, Veda justru mengamuk, mengacak-ngacak barisan depan hingga sempat memimpin balapan melawan dominasi motor-motor KTM Eropa. Meski duel sengit itu harus berakhir tragis lewat insiden high side mengerikan di lap ke-8, pedok Moto3 justru mendidih pasca balapan. Jatuhnya Veda malah menyulut bom waktu transfer yang super bombastis. Bos besar Aspar Team secara mengejutkan siap mendepak para rival dan membajak Veda untuk dijadikan suksesor utama Maximo Quiles yang akan naik kelas ke Moto2 musim depan. Sebuah plot balas dendam dan taktik emas yang siap mengguncang grid kejuaraan dunia. Wah. Bagaimana kronologi lengkap duel panas Veda menghancurkan mental para pembalap Eropa? Dan seperti apa detail kontrak mewah yang disiapkan Aspar Team untuk merebut mahkota juara dunia musim depan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Di balik tragedi tragis ASEAN 2026, rencana gila rekrutmen Veda Ega yang akan menghancurkan dominasi KTM. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Kalian bayangkan, di atas motor Honda NSF 250 RW yang musim ini dicap kalah segalanya dari dominasi KTM, Veda justru mengamuk. Dia melesat bagai peluru, mengacak-acak barisan depan, dan mempertontonkan kecepatan brutal yang tidak masuk akal. Rider Indonesia ini tidak sekedar ikut balapan, dia datang untuk menjajah mental para pembalap Eropa. Meski balapan di ASEAN berakhir dengan tangisan dan kekecewaan akibat kecelakaan Haisat yang mengerikan di lap 8, insiden itu justru menjadi titik balik yang membuka mata dunia. Efek domino dari jatuhnya Veda langsung memicu saga transfer paling panas abad ini. Secara mengejutkan, bos besar Aspar Team langsung pasang badan dan memberikan pernyataan yang membuat kuping tim rival panas dingin. Aspar siap membajak Veda Ega Pratama demi menghancurkan dominasi para rivalnya musim depan. Bagaimana detail kegilaan aksi Veda di ASEAN hingga membuat bos Aspar memberikan penawaran kontrak emas yang siap menghebohkan seluruh isi pedok? Mari kita bedah secara rinci, tajam, dan mendalam. Mari kita bedah detail bagaimana kecerdasan taktis dan kecepatan brutal Veda Ega Pratama mengobrak-abrik sirkuit legendaris ASEAN. Veda memulai balapan dari posisi ke-7 setelah mencatat waktu tajam 1 menit 40 detik 690 detik. Di sesi Q2 selepas start, ketatnya tikungan pertama membuat posisinya sempat melorot ke urutan ke-9. Namun, Veda tidak tinggal diam. Memasuki lap kedua, Veda langsung menemukan ritme balapnya. Memanfaatkan jalur slipstream, ia melibas Brian Uriarte untuk kembali mendekati kelompok terdepan.
Kegilaan Veda berlanjut di lap ketiga. Menembus keterbatasan motor Hondanya, Veda melesat agresif. Hanya dalam satu putaran, lewat manuver-manuver bersih di tikungan krusial, Veda sukses menembus posisi 3 besar dan membuat komentator Eropa terperangnya. Masuk ke lap keempat, tensi balapan berada di titik didih. Veda dan Almansa terlibat duel sengit, roda demi roda, melawan 2 pembalap top Eropa, David Almansa dan Maximo Quiles. Lewat manuver presisi yang super berani, Veda berhasil mengambil alih posisi pertama dan memimpin jalannya Moto3 Belanda 2029. Memasuki lap kelima, Veda dan Almansa sempat membuat jarak. Namun karakteristik sirkuit Assen yang syarat slipstream membuat kelompok pengejar kembali menyatu. Pada lap ke-6 dan ke-7, tekanan dahsyat datang dari barisan belakang memanfaatkan trek lurus. Veda sempat melorot ke posisi keempat setelah dilewati Quiles dan Hakim Danish. Pertarungan yang teramat rapat di setiap sektor memaksa posisi terus bergeser hingga Veda terlempar ke urutan 8. Petaka akhirnya datang pada lap ke-8 di area tikungan 4 dan 5. Saat mencoba mengejar kembali rombongan depan, motor Honda NSF 250 RW milik Veda kehilangan traksi roda belakang hingga ia mengalami insiden high set mengerikan dan terlempar ke aspal. Meski sempat bangkit dan memaksakan motornya kembali ke lintasan di urutan 22, Veda akhirnya terpaksa masuk ke pit lane karena kondisi motor tidak lagi aman. Veda pun dinyatakan DNF. Usai balapan, manajemen tim secara kesatria langsung meminta maaf atas blunder fatal pemilihan ban. Mereka kembali memasang ban tipe soft, padahal harusnya menggunakan ban keras tipe SC, seperti yang sukses di seri Ceko. Kesalahan strategi tim inilah yang merenggut podium juara dari tangan Veda. Gara-gara hasil DNF ini, Veda harus rela pulang dengan tangan hampa, tanpa tambahan 1 poin pun. Kegagalan finish ini langsung merubah peta persaingan dalam perebutan gelar prestisius Rookie of the Year Moto3 2026. Berdasarkan klasemen sementara, Brian Uriarte masih bertengger nyaman di posisi puncak dengan raihan 102 poin. Sementara itu, rider asal Malaysia, Hakim Danish berhasil memanfaatkan kesialan Veda untuk naik ke posisi kedua dengan koleksi 82 poin. Veda sendiri sebenarnya juga mengoleksi poin yang sama persis dengan Hakim Danish, yaitu 82 poin. Namun, karena regulasi perhitungan hasil balapan yang lebih memihak posisi finish terbaik lawan, Veda harus rela turun ke peringkat ketiga klasemen rookie. Tapi ingat, wahai para rival di atas, jangan senang dulu. Perubahan posisi ini hanyalah sebuah formalitas di atas kertas. Penurunan peringkat ini terjadi bukan karena Veda kalah cepat, melainkan karena kesalahan teknis tim yang salah memilih ban. Secara performa murni di lintasan, Veda sudah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih cerdas, jauh lebih berbahaya, dan memiliki kecepatan brutal yang siap mengancam posisi kalian kapan saja. Selisih poin di klasemen Rookie of the Year masih sangat tipis, dan dengan sisa seri yang ada, Veda siap menggilas kalian semua di putaran berikutnya. Melihat performa gila Veda yang mampu memimpin balapan dengan motor yang kemampuannya di bawah rata-rata, bos besar Aspartim langsung mengambil langkah bombastis. Secara mengejutkan, sang bos langsung mengeluarkan pernyataan yang mengguncangkan jagat otomotif dan menjadi sinyal perang terbuka di bursa transfer pembalap. Bos Aspar secara terbuka memuji bakat luar biasa dan aura menakutkan yang dimiliki Veda di atas lintasan. Bos Aspar mengatakan, "Saya sangat suka dengan gaya balap Veda ini. Meskipun kemarin dia harus DNF di sirkuit Assen Belanda, tapi jika kita lihat lagi secara jeli, Veda ini mampu bersaing ketat dengan pembalap dari pabrikan KPM. Padahal dia hanya memakai motor Honda yang sejatinya musim ini kualitasnya berada jauh di bawah motor-motor yang lain." Tidak sampai di situ, Bos Aspar bahkan langsung melempar umpan lambung berupa tawaran kontrak yang sangat menggiurkan untuk musim depan. "Jika Veda mau, saya akan memberikan tawaran yang sangat menarik musim depan untuk menjadikan rider utama di Aspar tim kami. Logikanya sederhana, jika Veda menunggangi motor Honda saja bisa seberbahaya dan semenakutkan itu, bagaimana jadinya jika Veda membawa motor berspesifikasi juara milik Aspar tim kami? Saya sangat yakin jika Veda bergabung dengan kami akan memanjakan dia dengan motor terbaik agar namanya selalu berada di podium teratas. Ini sangat pas
Karena pembalap andalan kami, Maximo Quiles, rencananya akan saya naikkan kelas ke Moto2 musim depan. Jadi Veda adalah sosok yang paling pas dan perfect bagi tim kami. Mendengar ketertarikan raksasa Eropa tersebut, manajemen internal Veda pun sadar diri dan memberikan lampu hijau yang sangat mengharukan. Mereka menyatakan tidak akan menghalangi karir sang pembalap. Jika memang Veda menginginkan pergi dari Honda tim Asia, silahkan. Jika ada tawaran yang jauh lebih baik, entah itu datang dari kubu KTM maupun Aspar Team, kami akan terus mendukung penuh langkah dia. Karena prioritas utama kami adalah mengembangkan bakat emas seorang pembalap, bukan berpacu pada kualitas motor kami semata. Veda ini pembalap yang sangat cerdas dan dia sangat pantas mendapatkan motor yang jauh lebih layak daripada apa yang bisa diberikan Honda saat ini. Terima kasih. Para pecinta MotoGP, mari kita gunakan logika kita. Jika gosip panas ini menjadi kenyataan dan Veda resmi berlabuh ke Aspar Team musim depan, seluruh area pedok Moto3 dipastikan akan langsung heboh besar. Peluang Veda untuk mengunci gelar nomor 1 alias juara dunia Moto3 musim depan akan terbuka sangat lebar. Memang, untuk musim ini, mengejar ketertinggalan poin dari Maximo Quiles terbilang sangat berat karena Quiles selalu tampil konsisten di atas podium di sirkuit manapun, membuat jarak poin mereka melebar hampir 100 poin. Ditambah lagi, ini adalah tahun pertama Veda di kancah kejuaraan dunia, sebuah musim yang sejatinya digunakan untuk mencari pengalaman dan terus belajar. Namun, modal yang dimiliki Veda sejauh ini sudah lebih dari cukup untuk mengguncang Eropa. Fakta membuktikan saat ini tidak ada satupun rider dari Indonesia yang mampu menandingi kualitas, kecerdasan taktis, dan kecepatan brutal yang dimiliki oleh Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Itulah alasan kuat mengapa kelas Moto3 musim ini terasa jauh lebih ramai, jauh lebih panas, dan jauh lebih seru untuk ditonton ketimbang kelas MotoGP itu sendiri. Kita semua tahu, basis fans MotoGP di Indonesia itu adalah yang terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Eropa. Dulu masyarakat Indonesia berbondong-bondong menonton balapan karena adanya sosok legenda Valentino Rossi. Setelah Rossi pensiun, gairah itu sempat meredup. Namun kini dengan kemunculan Veda Ega Pratama yang memiliki bakat alamiah luar biasa, harapan baru itu kembali menyala. Semua fans di tanah air menaruh ekspektasi tinggi agar Veda bisa terus berkembang dan memiliki karir emas yang gemilang seperti sang legenda Valentino Rossi di masa lalu. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda harus segera angkat kaki dari Honda dan menerima pinangan emas dari Aspar Team demi menguasai dunia musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bersiaplah karena kejutan besar berikutnya dari Veda Ega Pratama akan segera tiba. I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade